Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurfiana Aji, Aisyah Minta, dan Felicia Putri. Di sini kita bakal mempresentasikan hasil tugas hari raya Bapak berikan. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi Google Maps, lalu kita mengetik posisi sekarang dan juga kampung kita. Di sini rumah saya berada di Cipayung Depok dan kampung saya ada di Kota Pekalongan. Di sini setelah mengetik, kita search dan berhubung saya mudiknya menggunakan mobil, di sini saya pakai angkut mobil. Habis itu, setelah keluar, di sini bisa dilihat dari rumah saya ke alun-alun Pekalongan dengan jarak 380 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 5 jam 7 menit. Setelah itu kita membuka aplikasi buat ngupload. Di sini sebelumnya saya sudah mengupload, ini bentuknya seperti ini, dengan hasil plottingan yang sudah disimpan di SLS menjadi seperti ini. Setelah itu tidak lupa kita juga melihat curah hujan yang turun di Kota Pekalongan melewati situs Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita buka Okta. Terus di sini bisa dilihat ada curah hujan dan juga elevasi data yang akan dijelaskan oleh dua teman saya. Silakan. Saya izin masuk terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalan kembali, nama saya Aisyah Nara Fahira. Di sini saya akan menjelaskan dari interpolasi foye untuk curah hujan di Kota Pekalongan. Sebagaimana yang tadi bisa dilihat di situs BPS Kota Pekalongan, itu ada curah hujan untuk tahun 2020 sampai dengan 2022. Cuman kita akan menggunakan di curah hujan di tahun 2022. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu interpolasi itu apa. Nah, interpolasi itu digunakan dalam berbagai bidang. Nah, khususnya yang kita pelajari ini di komputasi, untuk memperkirakan nilai di antara data-data yang diberikan. Kan sebagaimana yang kita lihat ada 12 bulan ya untuk di dalam satu tahun itu. Nah, dari selisih antara bulan Januari hingga ke Februari itu ada gap data yang nggak ditampilkan. Nah, maka dari itu interpolasi ini dibutuhkan untuk in a way menghubungkan antara gap-gap data tersebut. Nah, untuk diinterpolasi di curah hujan ini, kita menggunakan metode transformasi Fourier. Maka dari itu dinamakan interpolasi Fourier transform. Nah, sebagaimana yang bisa kita lihat di code-nya itu kita set di tahun 2022, kemudian bulannya itu 1 sampai dengan 12, dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian dari data yang tadi BPS kita ambil, lalu kita plot satu-satu, masukkan satu-satu, sorry, sebagaimana yang bisa dilihat 371, kemudian ada 309 untuk Februari, Maret di 309, kemudian di April 152, dan selanjutnya. Kemudian kita akan menentukan jumlah titik yang akan kita gunakan untuk interpolasi ini. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah berjumlah 1000 titik. Kemudian kita akan menggunakan linear space untuk hasil interpolasi ini. Kemudian akan kita gunakan interpolasi dari Fourier transform. Lalu kita plot sehingga hasilnya, boleh tolong di running code-nya. Gimana bisa dilihat, ini adalah hasil dari plot transformasi interpolasi Fourier. Jadi untuk di bulan pertama atau Januari itu dia ada di sekitar 300, hampir menyentuh 400. Kemudian dia turun di bulan kedua, kemudian naik lagi di bulan ketiga, turun lagi di bulan keempat, dan seterusnya sebagaimana yang bisa dilihat di lewat plotting. Begitu. Boleh dilanjut ke interpolasi linear. Saya izin masuk untuk menjelaskan interpolasi linear. Sebelumnya telah diperkenalkan, saya Felicia Putri. Pada tahapan ini, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan dari data perjalanan mudik yang telah dijelaskan oleh Anung sebelumnya. Kita akan melakukan interpolasi linear dengan Kubik-Spline, metode Kubik-Spline. Jadi interpolasi linear ini sendiri adalah metode yang berguna untuk pemasangan kurva menggunakan polinomial linear. Nah, interpolasi ini bisa menjadi sebuah teknik yang digunakan untuk mengestimasikan nilai di antara dua titik yang dari data yang telah diketahui. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, kita memiliki sebanyak 32 titik secara keseluruhan untuk X dan Y pada data mudik yang telah dicari. Kemudian kita akan masukkan data ini ke dalam software Octave dengan plot X, Y menggunakan penanda simbol O untuk di grafiknya nanti, sedangkan untuk XQ dan YQ-nya dengan simbol strip. Nah, boleh untuk Anum di run grafiknya? Nah, baik. Terima kasih. Berdasarkan grafik yang telah kita dapatkan kali ini, dapat kita lihat bahwa dari perhitungan interpolasi linear ini, kita dapat menentukan garis interpolasi yang dapat dianggap sebagai
garis dari jarak tempuh perjalanan selama mudik yang dilakukan oleh Saudara Anung. Dan dapat dilihat kembali bahwa dengan yang memiliki titik yang memiliki penanda itu adalah data asli, sedangkan garis yang memanjang adalah hasil dari interpolasi linear yang telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.